Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Insya Allah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Bu Ir, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi sistem pemerintahan pusat. Siswa-siswi sekalian silahkan menyimak dengan saksama berikut penjelasannya. Sistem pemerintahan pusat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan perbedaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, mendeskripsikan lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK. Yang ketiga, menjelaskan tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. Sistem pemerintahan pusat adalah gabungan dari beberapa provinsi. Sistem pemerintahan pusat juga adalah perangkat negara yang bertugas mengurus berbagai permasalahan negara yang berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan dipimpin oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu menganut sistem presidensial atau presidensil, yaitu dipimpin oleh seorang presiden. Dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara melibatkan 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif terdiri dari lembaga yang bertugas membuat kebijakan dan peraturan, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan kebijakan dan peraturan yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga atau badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Ini adalah gambar gedung MPR, DPR, dan DPD yang terletak di kota Jakarta. Lembaga yang pertama yaitu lembaga legislatif MPR. MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. Seluruh anggota MPR berjumlah 692 orang, yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Masa jabatan anggota MPR dalam satu periode adalah 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan pasal atau ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menyepakati usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden sebelumnya meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban. MPR terdiri atas pimpinan, yaitu seorang ketua dan 3 orang wakil ketua, panitia ad hoc, dan badan kehormatan. Dalam 5 tahun, MPR melaksanakan sidang sedikitnya 1 kali untuk membahas hal-hal yang bersifat kenegaraan. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif DPR. DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga yang menampung dan menyalurkan suara rakyat. Seluruh anggota DPR berjumlah 560 orang yang berasal dari partai politik. Tiap anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun. DPR memiliki beberapa fungsi, yaitu
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berarti merancang dan menetapkan undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran berarti merancang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan berarti mengawasi kinerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan lembaga-lembaga milik negara lainnya. Selain fungsi, DPR memiliki kewajiban, di antaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mematuhi prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan negara, mematuhi tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam bekerja sama dengan lembaga lain, mengutamakan kepentingan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menampung dan menghimpun aspirasi rakyat, menindaklanjuti aspirasi rakyat, dan bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstitusi di daerah pemilihannya. Selain kewajiban dan fungsi, DPR juga memiliki hak-hak, yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil, serta hak melakukan sosialisasi undang-undang. Lembaga legislatif berikutnya yaitu DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga negara yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil provinsi di seluruh Indonesia. Tiap provinsi diwakili 4 orang anggota DPD, sehingga jumlah seluruh anggota DPD adalah 132 orang. Anggota DPD dipilih dari rakyat melalui pemilu tiap 5 tahun sekali. Akan tetapi, anggota DPD tidak berasal dari kalangan partai politik. Tugas dan wewenang DPD diantaranya mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pusat, dan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atau rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, serta hubungan pusat dan daerah. Pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah melaksanakan APBN. Demikian penjelasan untuk lembaga legislatif pada materi sistem pemerintahan pusat kali ini. Siswa-siswi sekalian dapat melaksanakan dan menyelesaikan lembar kerja berikut. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.